Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rina Yuliana, peserta Latsar CPNS tahun 2022, DPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 17, kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif menuju smart governance dengan tutor kebanggaan saya, yaitu Ibu Girianti Catur Lestari AKSMN. Adapun isu yang saya temui di instalasi rekamedik Rumah Sakit Idaman Banjarbaru, yaitu yang pertama, log filingnya sudah penuh. Yang kedua, terlambatnya pengembalian rekamedis ke instalasi rekamedik. Dan yang ketiga, ketidaklengkapan pengisian rekamedis. Untuk menentukan isu utama, saya menggunakan metode analisis USG. Untuk rak filing yang penuh dengan jumlah skor 13, untuk terlambatnya pengembalian rekamedis ke instalasi rekamedik dengan jumlah skor 15, dan untuk ketidaklengkapan pengisian rekamedis dengan jumlah skor 14. Dari tabel ini kita dapat melihat prioritas utama masalah terletak pada terlambatnya pengembalian rekamedis ke instalasi rekamedik. Untuk mengetahui penyebab isu dari terlambatnya pengembalian rekamedis ke instalasi rekamedik, saya menggunakan metode analisis fishbone, di mana pada analisis fishbone ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, people, yaitu kurangnya pemahaman terhadap pentingnya berkas rekamedis yang dikembalikan tepat waktu. Yang kedua, proses, di mana standar operasional pengembalian rekamedis tidak dijalankan dengan baik. Yang ketiga, physical evidence, di mana adanya keterlambatan untuk laporan analisis rekamedis yang dipergunakan dalam standar pelayanan minimal, dan adanya keterlambatan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Dan yang terakhir, material, di mana buku pengembalian rekamedis tidak tertata dengan rapi. Kondisi yang terjadi pada saat ini, yang pertama, waktu penyediaan rekamedis menjadi lama karena petugas rekamedis menjadi sibuk saat mencarikan rekamedis pasien yang tidak ada di ruang penyimpanan. Yang kedua, rekamedis pasien tidak dianalisis tepat waktu. Dampaknya jika isu ini tidak diselesaikan, yang pertama, lamanya waktu tunggu pelayanan pasien, dan yang kedua, adanya keterlambatan dalam laporan analisis kelengkapan rekamedis untuk standar pelayanan minimal rumah sakit. Adapun pihak yang terdampak, yaitu petugas rekamedis, pasien, profesional pemberi asuhan, serta manajemen. Tabel berikut ini bisa menjadi bukti bahwa masih banyaknya rekamedis yang tidak dikembalikan ke instalasi rekamedik dengan tepat waktu, yaitu dengan persentase sebesar 27% untuk periode triwulan 1 di tahun 2022. Adapun gagasan kreatif yang bisa saya berikan, yang pertama, dengan optimalisasi pengembalian rekamedis berdasarkan standar operasional prosedur yang berlaku. Yang kedua, menyegerakan untuk perancangan formulir rekamedis elektronik. Demikianlah hasil pemaparan saya mengenai analisis isu dan gagasan kreatif menuju smart governance. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.